Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi ini kita bisa kembali bersama-sama bersekutu untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema pertumbuhan rohani. Ya, kita akan belajar tentang pertumbuhan rohani yang akan saya ekspos dari surat Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 12. Mari kita bersama-sama membaca ayat-ayat ini. Saya akan tampilkan teks itu di dalam screen saya. Mari, di dalam Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 12, demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan sebuah pengantar untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengajar kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan kita. Dan kita tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu diatur oleh Tuhan agar tidak melebihi kekuatan kita sehingga kita mengalami pertumbuhan rohani. Dan ini kebenaran yang terjadi dalam setiap keadaan yang kita alami sebagai orang-orang percaya. Sekali lagi, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, dan Allah telah mengatur pencobaan-pencobaan yang kita alami agar tidak melebihi kekuatan kita, sehingga kita mengalami pertumbuhan rohani. Sungguh kebenaran ini telah menguatkan saya pada masa-masa kesusahan ini. Kenapa? Karena saya mengharapkan kebaikan. Saya mengharapkan ada pertumbuhan rohani di balik kesusahan-kesusahan ini. Baik untuk saya pribadi, untuk keluarga saya, bahkan untuk jemaat Tuhan. Ini yang membuat kita juga tabah menghadapi kesusahan-kesusahan ini. Karena ada kebaikan, ada pertumbuhan rohani yang telah Tuhan rencanakan bagi kita. Nah, menjadi penting bagi kita untuk kita bertanya, seperti apakah pertumbuhan rohani itu? Bagaimana kita mengukur pertumbuhan rohani? Supaya kita tidak salah dalam hidup ini ya. Banyak orang yang memiliki pemahaman yang keliru tentang pertumbuhan rohani, sehingga mereka tidak dapat mengukur pertumbuhan rohaninya dengan benar. Seringkali kita mengukur pertumbuhan rohani itu berdasarkan seberapa sering kita datang ke gereja untuk beribadah, atau seberapa banyak pelayanan yang kita lakukan. Memang hal itu dapat mencerminkan pertumbuhan rohani, tetapi inti dari pertumbuhan rohani sebenarnya adalah bukan itu gitu. Sebab apalagi di masa-masa susah seperti sekarang ini ya, kita tidak bisa lagi datang ke gereja seperti biasa. Kita tidak bisa melakukan pelayanan kita seperti biasa. Nah, lalu apa sebenarnya inti dari pertumbuhan rohani itu?
Inti dari pertumbuhan rohani itu adalah bagaimana kita terus belajar tentang apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Sehingga sebagai anak-anak Allah kita dapat menyenangkan Dia. Ya, inilah yang dimaksud dengan pertumbuhan rohani yang sesungguhnya. Semakin hari kita semakin bertumbuh dalam pengertian tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Allah yang pada akhirnya mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan ayat-ayat tadi, itu adalah doa Paulus untuk orang-orang percaya di Kolose. Paulus menunjukkan seperti apa sih pertumbuhan rohani itu dalam doanya. Dan ini yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita, ya, bahwa pertumbuhan rohani itu berarti kita bertumbuh dalam mengetahui kehendak Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita hidup, sehingga kita dapat menyenangkan Dia dalam segala hal. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa mengukur pertumbuhan rohani masing-masing. Apakah pada masa-masa ini semakin hari kita semakin mengetahui kehendak Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita hidup, sehingga hidup kita dapat menyenangkan Dia dalam segala hal. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat doa dari Rasul Paulus ini sebagai gambaran tentang pertumbuhan rohani. Tetapi saya mau mengingatkan, jangan lupa bahwa ini adalah doa, ya. Ini adalah doa dari Rasul Paulus. Dan doa ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasul Paulus berdoa untuk orang-orang percaya yang kebanyakan tidak dikenalnya secara pribadi. Bersama dengan doa-doa Paulus lainnya, ya, kita dapat belajar mengenai bagaimana seharusnya kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk jemaat, kita berdoa untuk teman-teman kita berdoa untuk semua orang percaya lainnya. Ya, ketika Paulus mengatakan bahwa dia dan Timotius tidak berhenti-henti berdoa untuk jemaat Kolose, yang dia maksudkan adalah bahwa mereka sering mengingat jemaat di Kolose dan berdoa untuk mereka. Mari kita mau menggunakan doa Rasul Paulus ini sebagai panduan untuk doa-doa kita. Nah, apa yang menjadi doa Paulus di sini? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam teks itu doa Paulus seperti ini, ya, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Jadi ini yang Paulus doakan, dan ini seharusnya menjadi doa-doa kita untuk keluarga dan untuk jemaat lainnya, supaya kita semua menerima segala hikmat, menerima pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kita dapat menyenangkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Kalau Bapak Ibu menyimak ayat-ayat bacaan kita tadi, maka di situ Rasul Paulus menyebutkan ada 4 hal yang berkenan kepada Tuhan, atau 4 hal yang akan menyenangkan hati Tuhan. Apa saja itu? Berarti kan 4 hal yang berkenan bagi Tuhan, atau 4 hal yang menyenangkan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa kita memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Dalam hidup ini, kalau kita memberi buah, berbuah-buah dalam segala pekerjaan baik, itu berkenan kepada Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi kalau dalam hidup ini melalui kesusahan-kesusahan yang kita hadapi, kita terus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Kemudian,
Kalau kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, itu berkenan kepada Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita banyak mengalami pergumulan hari-hari ini, tetapi kalau kita dikuatkan oleh segala kekuatan, oleh kuasa kemuliaan Tuhan, maka Tuhan disenangkan. Sehingga kita dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa kalau kita mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang, itu yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mari kita berdoa supaya kita menerima segala hikmat. Kita menerima pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna bagaimana kita hidup. Sehingga kita bisa menyenangkan Tuhan. Dan untuk benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan, untuk benar-benar kita dapat menyenangkan Tuhan, kita harus memberi buah dalam setiap pekerjaan yang baik. Kita harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah kita. Kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Tuhan untuk dapat menghadapi hidup ini dengan tekun dan sabar. Kita selalu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kita untuk mendapatkan warisan di dalam kerajaan surga. Nah, mari kita melihat dua hal besar ini saudara ya, tentang doa Paulus dan tentang hal-hal yang menyenangkan atau berkenan kepada Tuhan. Nah, pertama-tama mari kita melihat bahwa pertumbuhan rohani itu berarti kita bertumbuh untuk mengetahui kehendak Tuhan mengenai bagaimana seharusnya ini kita hidup. Jadi kalau kita menghadapi apapun juga kita ngerti apa sih yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan dalam hidup ini. Itu artinya pertumbuhan rohani. Ya, kita tadi sudah membaca dalam Kolose 1 ayat yang ke-9. Paulus berdoa supaya jemaat menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, untuk mengetahui bagaimana seharusnya mereka harus hidup. Itu tidak berarti bahwa mereka tahu tentang misalkan saya mau tinggal di mana, di tempat ini atau di tempat lain, saya mau bekerja apa, bukan soal itu terutama, atau mungkin kalau dalam konteks kita sekarang, kalau Tuhan izinkan kita terpapar COVID, misalkan kita mau isoman atau kita mau dirawat di rumah sakit, bukan itu maksudnya. Ya, bahwa menerima hikmat dan pengertian yang benar itu maksudnya adalah Paulus berdoa supaya jemaat itu mengetahui kehendak Tuhan dalam hal-hal moral, ya, seperti yang diungkapkan dalam firman-Nya. Mengetahui kebenaran normatif, ya, itu pasti berkaitan dengan moralitas. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi menerima hikmat dan pengertian adalah doa agar jemaat itu dikuasai oleh kebenaran. Ini maksud dari doa Paulus. Jadi Paulus ingin supaya jemaat dan kita semua dikuasai oleh kebenaran. Ya, sehingga kebenaran itu menguasai pikiran kita, kebenaran itu menguasai perkataan kita, dan kebenaran itu menguasai perbuatan kita. Hanya dengan ini kita dapat hidup dalam kebenaran. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup layak dan menyenangkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kehendak moral Tuhan itu adalah cerminan dari karakternya yang kudus, maka Paulus juga berdoa supaya jemaat ini semakin hari semakin mengenal Allah sebagaimana Dia telah menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya. Jadi kalau kita ingin bertumbuh dalam karakter moral kita, kita perlu belajar mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi sebab karakter moral itu selalu berdasar kepada karakter kudusnya Tuhan. Dan dengan semakin mengenal Tuhan,
kita semakin mengenal hal-hal dalam kekudusan, kita dimungkinkan untuk hidup yang berkenan, untuk hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Saya membaca bahwa guru-guru palsu yang masuk di Kolose itu, mereka kemungkinan mengajarkan bahwa apa yang mereka ajarkan itu akan membawa mereka untuk memiliki pengetahuan yang sempurna. Tetapi Paulus melawan ajaran mereka dengan menyatakan tentang tema kepenuhan di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita mendapatkan semua yang kita butuhkan. Di dalam Yesus kita mendapatkan semua yang kita perlukan untuk bertumbuh secara rohani. Kita tidak membutuhkan sumber yang lain. Hanya di dalam Yesus itu cukup. Kita nggak perlu melihat ke tempat-tempat lain, ke sumber-sumber lain. Kita hanya perlu membaca Alkitab, merenungkannya, memahami kebenaran tentang Allah, memahami kehendak Allah, mengenal Allah dengan lebih baik, dan kita akan mendapatkan semua yang kita butuhkan. Perhatikan kata segala ya di dalam ayat-ayat tadi. Segala itu menunjukkan kepenuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam ayat yang ke-9 kita membaca tentang segala hikmat dan pengertian rohani. Segala hikmat dan pengertian rohani hanya kita dapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dalam ayat yang ke-10 kita membaca tentang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kita akan dapat menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik hanya di dalam Yesus. Kita tidak membutuhkan sumber-sumber yang lain. Hanya di dalam Yesus. Kemudian ayat yang ke-11 kita baca bagaimana kita dikuatkan dalam segala kuasa kemuliaannya. Artinya bahwa kita mendapat kekuatan, kita dapat tekun dan sabar menanggung segala sesuatu hanya melalui pertolongan Tuhan. Dan itu yang kita baca di dalam ayat yang berikutnya bahwa untuk menanggung segala sesuatu. Kita akan dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat yang ke-11 juga, itu hanya di dalam Tuhan. Kita tidak membutuhkan sumber-sumber yang lain. Ya, kadang kita suka sekali menangkap penjelasan atau berita, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu butuh ini, kamu butuh itu, yang tentunya di luar Tuhan. Tapi Paulus mengatakan bahwa kita mendapatkan seluruh kepenuhan di dalam Tuhan. Kita mendapatkan semua yang kita butuhkan untuk mengalami pertumbuhan rohani hanya di dalam Yesus. Kita tidak perlu pergi ke tempat-tempat lain. Amin. Cukup Yesus bagi kita. Cukup firman-Nya bagi kita. Makanya minggu lalu saya tekankan bahwa firman yang diajarkan di gereja kita, Injil yang diajarkan di gereja kita itu Injil yang tulen, itu cukup untuk kita mendapatkan yang kita butuhkan untuk bertumbuh di dalam kerohanian kita. Nah, kita tadi melihat bahwa pengetahuan tentang bagaimana Tuhan ingin kita hidup itu membutuhkan segala hikmat. Nanti akan saya sebut sebagai hikmat rohani ya. Segala hikmat itu adalah hikmat rohani. Kalau kita mau mengetahui kehendak Tuhan bagaimana kita harus hidup yang berkenan kepadanya untuk menyenangkan Dia, kita membutuhkan segala hikmat rohani. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa pengetahuan tentang bagaimana Tuhan ingin kita hidup itu membutuhkan pengertian yang benar. Nanti saya akan sebut itu sebagai pengertian rohani. Jadi kalau kita ingin bertumbuh di dalam kerohanian kita, mengetahui bagaimana kehendak Tuhan untuk kita hidup, sehingga kita dapat hidup layak dan berkenan kepadanya, sehingga kita bisa menyenangkan Tuhan, kita butuh hikmat rohani. Kita butuh pengertian rohani. Nah, saya akan menyampaikan beberapa dua poin ini terlebih dahulu. Perhatikan mengenai segala hikmat atau hikmat rohani. Hikmat dan pengertian yang benar itu berasal dari Roh Allah. Jadi makanya kenapa saya sebut dengan hikmat rohani. Yang namanya hikmat rohani ini bertentangan
dengan hikmat duniawi dari guru-guru palsu. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Kolose 2 ayat 23. Kolose 2 ayat 23, perhatikan. Ya. Peraturan-peraturan ini peraturan buatan manusia. Ya, manusia itu seringkali buat aturan-aturan, buat ritual yang sebenarnya itu bukan hikmat rohani, tidak berasal dari roh Allah. Walaupun nampaknya penuh hikmat, perhatikan, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, itu tidak ada gunanya selain hanya untuk memuaskan kehidupan duniawi. Jadi hikmat dan pengertian rohani ini berbeda dengan hikmat dunia ini. Sekalipun tampaknya berhikmat, tampaknya rohani, tapi sesungguhnya itu tidak dari Tuhan. Jadi kita harus puas dengan hikmat yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Nah, kemudian saya mau mengatakan bahwa hikmat adalah konsep perjanjian lama yang sering ditekankan dalam kitab Amsal. Ya. Jadi beberapa kata Yunani yang sama untuk hikmat dan pengertian itu seringkali muncul bersama-sama dalam kitab perjanjian lama dalam bahasa Yunani, yaitu Septuaginta. Ya, contohnya seperti dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi hikmat dan pengertian ini seringkali digandengkan antara hikmat dan pengertian. Seorang yang berhikmat, dia juga butuh pengertian. Ya, pengertian juga berasal dari hikmat. Ini dua hal yang sangat penting gitu. Jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus. Nah, perhatikan juga bahwa hikmat rohani itu membutuhkan pembelajaran ya tentang Tuhan dan bagaimana Dia ingin kita hidup sehingga kita tidak hancur oleh dosa, melainkan akan menjadi ciptaan baru yang membuat orang lain tertarik kepada Sang Pencipta yang menunjukkan kemuliaannya di dalam kita. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Ya. Jadi itu hikmat. Nah, gagasan utama di balik konsep hikmat ini adalah bicara tentang keahlian, tentang keterampilan. Maksudnya seperti ini. Bapak Ibu ingat tentang orang-orang Aholiab dan Besalia yang diberi hikmat, keahlian, pengertian oleh Tuhan untuk membuat perabotan bait suci, itu menunjukkan bahwa hikmat itu adalah keahlian. Hikmat itu adalah keterampilan, seperti itu ya. Jadi sama seperti seorang tukang kayu yang terampil, ya, dia menjadikan sepotong kayu yang kasar dapat dibuat dengan begitu indahnya menjadi perabot yang sangat berguna. Ini namanya berhikmat. Ini namanya terampil. Ini namanya ahli. Nah, sebagai orang-orang percaya kita harus punya hikmat. Hikmat rohani. Artinya apa? Kita punya keterampilan, kita punya keahlian bagaimana kita membentuk kehidupan kita yang kasar ini. Membentuk pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, perbuatan kita yang dulunya duniawi ini menjadi pikiran, perasaan, kehendak, dan perbuatan yang baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Jadi ini sesuatu yang penting. Jadi hikmat rohani ini membutuhkan pembelajaran tentang bagaimana Dia ingin kita hidup sehingga kita tidak akan hancur oleh dosa. Kita diberi keterampilan. Ya. Misalkan dulu saya ini pemarah, tetapi kita punya hikmat, kita terampil sehingga kita menjadi seorang yang sabar. Dulu kita pendendam, tetapi kita menjadi orang yang murah hati, yang mengampuni. Dulu kita pencemburu, tetapi kita bisa mempercayai orang lain. Dulu kita pelit misalkan, kita menjadi orang yang murah hati.
kita pemarah misalkan, kita dengan hikmat Tuhan, pengertian, keterampilan dari Tuhan, kita bisa menjadi seorang yang sabar oleh karena pertolongan Roh Kudus tentunya. Jadi ini sesuatu yang sangat penting tentang hikmat. Nah, yang berikutnya adalah tentang pengertian yang benar. Nah, hikmat dan pengertian yang benar ini sedikit hampir sama pengertiannya ya, atau dapat kita katakan itu sinonim begitu ya. Ya, tetapi ada perbedaannya tentunya. Nah, kalau hikmat ya, hikmat itu mengacu pada mengetahui tentang perintah Tuhan untuk kehidupan kita, ya, mengetahui bagaimana firman Tuhan memerintahkan kita, bagaimana kita harus hidup. Sementara kalau pengertian itu mengacu pada wawasan, persepsi atau kemampuan untuk membedakan antara hal-hal. Jadi ada banyak persoalan hidup kita, kemudian kita mengerti beberapa macam firman Tuhan dan kita bisa menggabungkan itu sebagai satu persepsi yang utuh. Oh, ini untuk kehidupan ini, oh ini untuk kehidupan sehari-hari, oh ini untuk hidup ibadah, ini untuk hidup pelayanan. Itu pengertian. Jadi pengertian itu memungkinkan kita untuk menyatukan potongan-potongan hikmat dalam situasi tertentu. Ada hikmat dalam kitab Kejadian, ada hikmat dalam kitab Mazmur, hikmat dalam surat-surat Paulus. Kita bisa mengerti dan kita menyatukan potongan-potongan hikmat itu menjadi sebuah kebenaran untuk kita merespon dalam situasi tertentu. Ini pengertian. Ya, ini pengertian. Nah, kalau kita membaca dalam 2 Timotius 2 ayat 2-7, sebelumnya Paulus dia berbicara mengenai prajurit, analogi prajurit, analogi olahragawan, petani. Kemudian Paulus menulis seperti ini kepada Timotius, perhatikanlah apa yang kukatakan, dan Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ini Paulus mengajar tentang analogi olahragawan, analogi tentara atau prajurit, analogi petani. Langsung perhatikanlah ajaranku ini. Tuhan akan memberikan kepada kamu pengertian. Artinya apa? Tuhan akan memampukan Timotius untuk memahami secara mental tentunya kebenaran dari analogi-analogi yang Paulus sampaikan itu untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana dia seharusnya hidup, bagaimana dia seharusnya melayani Tuhan. Jadi kita ini membutuhkan hikmat dan pengertian untuk kita dapat mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini. Nah, bagaimana kita bisa menerima hikmat dan pengertian yang benar itu? Supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Tidak ada cara lain. Yang pertama-tama kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah hikmat Allah. Kalau kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita tahu mana yang benar, kita tahu mana yang salah, kita tahu mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi itu adalah rambu-rambu hidup bagi kita, sehingga kita tidak tersesat dalam ajaran-ajaran palsu, tersesat dalam kesesatan orang lain. Kita membaca di Alkitab apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang taat kepada Tuhan. Kita juga membaca di Alkitab tentang bagaimana hasil dari perbuatan yang melawan Tuhan. Ini menjadi hikmat bagi kita sehingga kita terampil ya untuk menghadapi semua situasi dalam kehidupan ini. Cara yang kedua ya kita perlu membaca sejarah gereja. Ya dari sejarah gereja kita tahu pengalaman orang-orang percaya. Di mana letak keberhasilan mereka, di mana letak kegagalan mereka, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi kita bisa belajar dari keberhasilan mereka sehingga kita mendapatkan wawasan tentang zaman sekarang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita bertumbuh dalam pengetahuan tentang bagaimana Tuhan ingin kita hidup, maka hasilnya kita akan hidup layak. Ya. Kita hidup berkenan kepada Tuhan.
Dan dengan demikian, kita akan dapat menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Apakah Bapak Ibu bertumbuh dalam Tuhan? Bertumbuh secara rohani? Pastikan bahwa kita tahu apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam hidup ini, terutama pada masa-masa sukar ini, supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan di dalam segala hal. Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan rohani. Nah, yang berikutnya, kita akan melihat bahwa pengetahuan tentang bagaimana Tuhan ingin kita hidup itu membutuhkan pengertian rohani. Ya. Kalau pengertian rohani tadi, kita harus mampu menyatukan prinsip-prinsip firman Tuhan sehingga kita dapat bertahan melawan tren, ya, kefasikan zaman sekarang ini, gitu. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi saat kita bertumbuh dalam pengetahuan tentang bagaimana Tuhan ingin kita hidup, hasilnya apa? Kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan Dia dalam segala hal. Nah, yang kedua, pertumbuhan rohani itu berarti kita hidup berkenan bagi Tuhan. Artinya apa? Kita hidup layak. Sehingga kita berkenan. Artinya apa? Kita dapat menyenangkan Tuhan di dalam segala hal atau di dalam segala sesuatu. Ya. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Pengetahuan tentang kehendak Tuhan itu menuntun kita pada hidup yang menyenangkan Tuhan. Jadi orang yang tidak tahu kehendak Tuhan tidak mungkin dia dapat menyenangkan Tuhan. Seperti itu. Jadi hasil dari semua pengetahuan Alkitabiah haruslah kehidupan yang saleh. Hidup saleh adalah bukti bahwa seseorang itu memiliki hikmat dan pengertian untuk mengenal kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan tujuan utama dari hidup saleh adalah supaya kita menyenangkan Tuhan, supaya kita memuliakan Tuhan. Dan jangan khawatir, kalau kita hidup saleh, kalau kita hidup memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, kita pasti akan lebih bahagia dan mengalami kehidupan yang baik. Tapi tujuan ya adalah untuk menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Mari sebelum kita melihat 4 hal tadi mengenai bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan atau bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan, saya mau mengatakan bahwa hidup ini sebuah perjalanan. Kita tidak bisa mencapai langsung titik sempurna, ya, titik mengenal dengan sempurna, tetapi kita butuh proses hari demi hari. Butuh waktu berjalan, sedikit demi sedikit, tetapi secara sengaja kita mau semakin hari semakin menyenangkan Tuhan, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Ini adalah perjalanan panjang seluruh kehidupan kita, dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk dapat melaluinya. Nah, apa yang paling menyenangkan Tuhan? Kita tadi sudah lihat yang berkenan kepada Tuhan ada 4 hal. Mari kita lihat secara detail sekarang. Yang pertama adalah bahwa kita menyenangkan Tuhan ketika kita memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Ingat ya, segala pekerjaan baik. Buah adalah apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita saat kita benar-benar bergantung kepadanya. Jadi buah itu bukan hasil usaha kita, tetapi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita saat kita bergantung kepadanya. Ingat Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Ya. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Apa kata firman Tuhan di situ? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi buah adalah hasil dari pekerjaan Tuhan di dalam diri kita saat kita melekat padanya, saat kita bergantung kepadanya. Kita tidak dapat berbuah sebagai ranting tanpa melekat pada pokok anggur itu.
Ya, jadi perbuatan baik adalah hasil dari kehidupan Kristus yang mengalir melalui kita saat kita melekat pada Dia. Ya, sekalipun kita dapat membahas lebih banyak tentang hal ini, tetapi buah yang dimaksud di sini yang terutama adalah karakter, ya, perilaku dan kehidupan yang semakin hari semakin diperbaharui menjadi seperti Kristus. Memang kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, ya, itu terlepas dari perbuatan baik, sama sekali itu kan anugerah Allah melalui iman. Tetapi ingat bahwa iman yang menyelamatkan, iman yang sejati itu akan pasti menghasilkan perbuatan baik. Ingat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ini ayat yang seharusnya sangat kita kenal. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan setiap pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa buah itu adalah pekerjaan Tuhan melalui hidup kita saat kita bergantung kepadanya. Mari kalau kita mau berbuah, melekatlah pada Kristus. Dan itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Yang berikutnya adalah bahwa kita menyenangkan Tuhan ketika kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Maksudnya adalah bahwa kita semakin hari semakin mengenal Tuhan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tambah hari tambah ikut Tuhan, tambah mengenal Dia lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Ya. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, ya, secara pribadi intim dengan Dia. Karena Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas, yang maha besar, maka mengenal Tuhan itu membutuhkan proses yang tidak terbatas. Tidak ada kata saya sudah mengenal Tuhan, saya sudah selesai belajar tentang Tuhan. Tidak ada kata seperti itu. Dia pribadi yang tidak terbatas. Kita membutuhkan seluruh waktu hidup kita untuk terus-menerus belajar mengenal Dia. Saudara, dan ini menyenangkan Tuhan, ya. Saya sebagai orang tua, tentunya kita semua senang kalau anak-anak itu dekat dengan kita, memberi waktu untuk bersama-sama dengan kita, mengenal kita lebih baik lagi, mengenal orang tuanya, bukan sibuk dengan laptopnya, sibuk dengan gadgetnya, bangun tidur setelah makan menghilang, nggak pernah mau ketemu sama kita. Kita nggak senang, ini nang dia yo, gitu saudara. Nggak mau akrab dengan orang tuanya. Dengan cara yang sama, saudara. Tuhan senang kalau kita mendekat padanya, belajar mengenal Dia. Ini akan menyenangkan Tuhan. Kalau kita mau bersekutu, membaca Alkitab, berdoa, bertumbuh dalam hal itu menyenangkan Tuhan. Dan pengetahuan yang benar tentang Allah itu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya mengetahui kehendak-Nya. Ya, tidak dapat dipisahkan dari mengetahui kehendak-Nya. Dan mengetahui kehendak-Nya tidak dapat dipisahkan dari ketaatan, karena Tuhan hanya akan menyatakan diri-Nya kepada orang-orang yang taat kepadanya. Ini penting untuk kita ketahui. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 dituliskan, Yohanes 14 ayat 21, perhatikan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diri kepadanya. Lihat, kalau kita mengenal Tuhan dengan lebih baik, dan kita mau memahami Dia lebih baik lagi, taatilah Dia. Karena Tuhan hanya akan menyatakan diri-Nya kepada orang-orang yang taat kepadanya. Bukankah kita juga seperti itu, saudara? Kita
nggak gampang membuka diri pada orang yang tidak mengasihi kita, yang tidak dapat kita percaya. Demikianlah Tuhan. Tuhan hanya akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang taat kepadanya, kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Dengan demikian, kita bisa mengakukan yang lebih baik lagi. Kemudian, kita berkenan kepada Tuhan ketika kita apa? Dikuatkan dengan segala kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, kata dikuatkan itu dari present participle, artinya kita itu butuh dikuatkan terus-menerus. Jadi present itu sekarang dan partisip ya, terus-menerus. Artinya apa? Kita butuh terus-menerus dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi hidup ini. Ya, dikuatkan dengan segala kekuatan menunjukkan bahwa kita akan dipenuhi dengan kekuatan yang tidak terbatas dari Tuhan. Oleh kuasa kemuliaannya. Artinya adalah berbicara tentang manifestasi dari kemuliaan Tuhan. Dalam perjanjian lama itu ada terang, ada kilat, ada guntur, ada awan yang sangat menyilaukan. Di setiap kali seseorang melihat kemuliaan Tuhan, seringkali mereka pasti tersungkur dan takut mengalami kematian. Dalam perjanjian baru kita melihat kuasa kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjelma menjadi manusia dan kita melihat kemuliaan Allah daripada Yesus Kristus, Sang Firman yang menjelma menjadi manusia itu. Ya, kadang kemuliaan Allah terselubung, tapi kadang dinyatakan saat Yesus membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dimuliakan di atas gunung. Saat dengan kuasanya Dia menobatkan Rasul Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Saudara, kita akan menyenangkan Tuhan kalau kita dikuatkan dengan segala kekuatan menurut kuasa kemuliaan-Nya. Apakah Bapak Ibu mengalami kuasa yang luar biasa ini? Saudara, mengalami kuasa Tuhan yang mulia bukan berarti bahwa doa-doa kita akan selalu dijawab secara luar biasa oleh Tuhan. Kita bisa membuat orang sembuh seketika dengan doa-doa kita, atau kita sekali berkhotbah seperti Petrus 3.000 jiwa diselamatkan, atau yang lain-lainnya. Tidak. Paulus berkata, supaya kita dikuatkan dengan segala kekuatan, sesuai dengan segala kuasa kemuliaan-Nya. Untuk apa, saudara? Untuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Hari-hari susah ini, kita butuh ketekunan dan kesabaran. Kita butuh ketekunan dalam menghadapi pencobaan. Ya. Kita tahu bagaimana beratnya hidup pada masa pandemi, ya, pada masa semua dibatasi seperti ini. Kita butuh ketekunan. Saya tahu semua kita butuh ketekunan. Kita butuh kesabaran, ya, sabar menghadapi orang-orang sulit, terutama mama-mama yang harus mendampingi anaknya di rumah untuk belajar online. Itu tidak mudah, butuh kesabaran karena anak-anak kita sulit taat, sulit patuh, sulit belajar. Mungkin bahkan pasangan suami istri, kalau selama masih kerja masing-masing jarang ketemu, aman-aman saja. Tapi ketika ketemu setiap hari di rumah, kadang kita menemukan hal-hal yang sulit. Kita butuh kesabaran. Sesama orang percaya demikian juga. Ya, mengucap syukur dengan sukacita juga berarti ketekunan dan kesabaran. Ya, kita dapat bertahan dalam keadaan sulit dan bersukacita, itu sesuatu yang menyenangkan Tuhan, dan itu karena kita mengalami kekuatan Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh akan menyenangkan Tuhan kalau kita mengalami kuasa-Nya, sehingga kita dapat bertahan dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Nah, yang terakhir, saudara, kita menyenangkan Tuhan ketika kita mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa atas keselamatannya yang besar. Ya, kita sudah membaca tadi, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang telah ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang.
Ingat, mengucap syukur hanya dapat kita lakukan saat kita tekun dan sabar. Dalam kekurangan, kenapa kita bisa mengucap syukur? Karena kita tekun dan sabar. Dalam sakit penyakit, kenapa kita bersyukur? Karena kita tekun dan sabar. Kehilangan orang-orang yang kita kasih, kita tetap bersyukur. Kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dapat tekun dan sabar. Intinya adalah kalau kita dapat melalui setiap pencobaan dengan tidak menggerutu, dengan tidak berbantah-bantah, dengan tidak marah-marah, dengan tidak kecewa, dengan tidak putus asa, artinya kita menyenangkan Tuhan. Kalau kita benar-benar dapat tekun dan sabar, mengucap syukur dalam setiap keadaan kita, kita menjadi seperti terang yang bercahaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Di tengah-tengah dunia yang terus menggerutu, berbantah-bantah, marah, kecewa, putus asa. Mari, senangkan Tuhan dengan mengucap syukur dan sukacita karena kita tekun dan sabar di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita bisa gembira dan bersyukur ya saat-saat menghadapi pencobaan dan orang-orang yang menyulitkan kita? Jawabannya adalah karena kita telah melihat ada warisan yang Tuhan sediakan di dalam kekekalan bagi kita. Karena Tuhan sudah melayakkan kita untuk menerima bagian yang ditentukan bagi kita untuk orang-orang kudus. Saya berdoa kiranya keluarga kita, anak-anak kita bisa melihat bahwa kita memiliki sukacita karena warisan yang besar itu. Dan kita mau mereka melihat dan menginginkan warisan yang sama. Mereka percaya kepada Yesus dan mereka bersukacita. Karena kita bersukacita dan tetap sabar, tetap tekun dalam menghadapi kesukaran ini. Sehingga mereka mau datang kepada Yesus dan menikmati warisan keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita bertumbuh secara rohani hari-hari ini? Ada banyak cara yang berbeda, tetapi Paulus menunjukkan bahwa kita bertumbuh secara rohani jika kita semakin banyak belajar melalui firman Tuhan mengenai bagaimana Dia ingin kita hidup. Ini pertumbuhan rohani. Kita bertumbuh jika sebagai anak-anaknya kita selalu berusaha untuk hidup seperti yang Dia inginkan, agar hidup kita berkenan kepadanya, agar hidup kita menyenangkan Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya serahkan kepada pemimpin.